Halo Bray, balik lagi di Gaptek.id. Ya, sebelumnya kita udah sempat bahas VGA card, dan pada segmen Kepo Teknologi kali ini yang mau kita bahas masih nggak jauh-jauh dari VGA card. Ini adalah hal yang menurut gua simple banget, tapi pernah nggak sih lu penasaran sama macam-macam output display dan apa perbedaannya dari masing-masing output display itu? Yang kita lihat sekarang ini, terutama pada VGA card, itu pasti kita melihat yang namanya output display, yaitu bagian yang ada di pantat dari si VGA card itu. Pantat. Pokoknya bagian belakang VGA card-nya itulah. Itu biasanya kita ngelihat ada di sub, DVI, HDMI, dan juga DisplayPort. Umumnya sekarang yang kita lihat itu. Dan kita mulai dari yang paling tua dulu, yaitu DSUB. Apa sih DSUB itu? Ya, DSUB itu ya sebuah port output display juga, itu kabel-kabel juga. Output display ini biasanya tuh berwarna biru. Kebanyakan sih biru, tapi mungkin ada yang warnanya lain, tapi umumnya biasa kita lihat itu warnanya biru. Kalau output display ini, pada bagian pinggir-pinggirnya itu kita akan menemukan yang namanya pengait atau pengunci atau seperti semacam baut gitu lah bentuknya, untuk intinya sih untuk mengunci lah, untuk mengunci si port itu pada VGA card atau pada port yang ada di apa sih, gimana sih bahasanya? Ya pokoknya bentuknya seperti baut, gunanya untuk mengunci. Itu bagian pinggir-pinggirnya yang bisa kita putar-putar. Biarpun sebenarnya output display ini bisa dibilang udah agak ketinggalan di zaman sekarang, tapi beberapa dari kita masih menggunakan DSUB. Bahkan gue pun masih menggunakan DSUB untuk monitor gue ini. DSUB ini menggunakan beberapa pin yang bentuknya kayak jarum-jarum gitu di dalamnya sebagai port utamanya. Model DSUB ini menggunakan konversi data analog menjadi digital untuk menampilkan pada monitor kalian atau pada panel monitor kalian. Pertanyaannya adalah berapa maksimum resolusi yang dihasilkan oleh DSUB? Kalau kita menggunakan port DSUB, itu resolusi mentoknya ialah 2048 x 1536 pada refresh rate 85 Hz. So, lu masih bisa menggunakan resolusi 1440p pada port DSUB. Dan selanjutnya yang kedua itu adalah DVI. DVI itu sebenarnya pengembangan dari si DSUB port itu. Bisa kita lihat juga kalau bentuk dari si DVI itu memang bentuknya mirip-mirip dengan si DSUB. Bedanya ukurannya itu agak sedikit besar, dan biasanya yang lebih besar itu pasti lebih bagus. DVI ini juga ada macam-macam, yaitu ada DVI-E, ada DVI-D. Masing-masing punya tipenya lagi, yaitu single link dan juga dual link. Bedanya apa? Yang D sama yang I. Nah, kalau yang D itu udah kompatibel dengan digital video signal, sementara yang I itu masih menggunakan konversi dari analog ke digital. Masih sama seperti DSUB. Terus apa bedanya yang single link dan juga yang dual link? Nah, kalau DVI single link itu resolusi maksimumnya masih 1920 x 1600. Untuk maksimum refresh rate-nya itu 60 Hz. Ini sebabnya DVI single link itu dulu zaman-zamannya baru muncul DVI itu jarang banget kepake karena resolusinya masih di bawah si DSUB. Nah, sementara untuk DVI dual link itu mempunyai resolusi maksimum 2560 x 1600 pada refresh rate 60 Hz. Dan upgrade inilah yang membuat orang akhirnya beralih ke si DVI. Padahal dulu DVI itu kayaknya kurang laku gitu. Padahal dari zamannya, kalau nggak salah dari 7300 GT aja itu udah ada DVI sebenarnya, tapi masih jarang orang yang pakai. Selanjutnya yang ketiga adalah HDMI atau HDMI. Ini mungkin standar baru buat kita dalam output display. HDMI ini memiliki bentuk yang sekilas mirip sama USB kalau dari luar, tapi kalau misalkan kita lihat dalam portnya ya beda. Dan emang fungsinya juga beda USB sama HDMI. Dan HDMI ini juga nggak cuma ngomong soal resolusi, tapi juga memberikan fitur-fitur lain di luar resolusi ataupun pixel ataupun ya itu pokoknya. Selain resolusi, HDMI juga udah mensupport audio. Audio yang dihasilkan itu dari VGA card kita yang tentunya udah mensupport HDMI juga. Jadi makin kesini gua rasa soundcard jadi kayak makin kurang kepake nih. Dan bahkan untuk HDMI yang versi 1.4 ke atas itu udah mensupport Ethernet data. Wow, ini jadinya output display atau apa ini? Jadi udah mensupport audio, udah mensupport Ethernet. Oh shit.
HDMI ini juga udah bisa memberikan kita color depth yang lebih optimal daripada versi sebelumnya, yaitu si D-Sub dan juga si DVI. Akan tetapi fitur-fitur semacam kayak color depth, Adobe RGB, ataupun HDR itu harus didukung dengan equipment yang memang mendukung fitur itu juga. Salah satu faktornya ialah monitor lo sendiri dan juga VGA card lo. Dan yang paling penting dari HDMI adalah balik lagi ke resolusi. HDMI itu udah mensupport resolusi 4K. Akan tetapi untuk versi di bawah HDMI 2 atau HDMI 2.0 itu belum sampai 60 Hz 4K-nya. Untuk di bawah versi HDMI 2 itu 4K-nya hanya berjalan di refresh rate 30 Hz. Mungkin 30 Hz ya rasanya biasa aja kalau misalkan kita buat dipakai nonton atau dipakai cuman buat browsing-browsing segala macam. Tapi gimana nasib para sultan-sultan yang pengen main game di resolusi 4K pada refresh rate 60 Hz dengan 60 FPS? Wow, sultan. Maka dari itu dihadirkanlah HDMI versi kedua yang dimana itu udah mensupport resolusi 4K pada 60 Hz. Ini adalah yang terakhir, yaitu DisplayPort. DisplayPort ini menurut gue udah sangat sempurna untuk saat ini. Bentuknya agak-agak mirip gitu sama HDMI, bedanya lekukan-lekukannya agak kaku dibandingkan dengan HDMI. Dan juga bedanya lagi, itu ada seperti pengait atau kunci, bentuknya kecil. Kalau misalkan dipencet baru kelihatan, itu bentuk dari si DisplayPort. Versi DisplayPort juga udah mulai berkembang terus-menerus saat ini. Versi DisplayPort 1.2 itu masih mempunyai fitur yang sama dengan HDMI, yaitu yang paling utama dan paling berasa adalah resolusi, yaitu 4K di 60 Hz. Mensupport audio juga, network juga, dan tambahan fiturnya dari DisplayPort adalah stereoscopic 3D dan juga aspek rasio 21:9. Sementara HDMI itu belum mensupport aspek rasio 21:9. Dan di versi DisplayPort yang terbaru, yaitu DisplayPort 1.3 dan 1.4, tentu itu udah ada fitur-fitur baru dan juga beberapa upgrade atau update. Dari resolusi yang diubah itu untuk DisplayPort yang paling baru, resolusi maksimumnya menjadi 8K pada refresh rate 60 Hz. Dan stereoscopic 3D-nya di-upgrade lagi menjadi 4K. Sementara yang sebelumnya itu masih ada beberapa yang Full HD, ada beberapa yang masih 1440p. Dan tambahan fitur dari DisplayPort yang terbaru ini adalah Adaptive Sync, di mana itu udah ada fitur untuk mengurangi yang namanya lagging pada monitor atau bisa kita bilang screen tearing lah. Dan biasanya yang udah mempunyai DisplayPort 1.3 atau 1.4 ini VGA card yang udah memang VGA card terbaru juga gitu. Salah satunya seperti GTX 1060 punya gua atau Radeon RX yang terbaru itu kan udah mensupport sampai DisplayPort 1.4. Nah, pertanyaannya adalah bisa nggak sih sebuah VGA card yang pakai DisplayPort 1.4 itu dicolokin sama DisplayPort yang 1.2? Jawabannya bisa, tapi ya begitu, beberapa fitur jadi nggak bisa digunakan. Kalau misalkan port lo itu 1.4 terus lo colokin 1.2, ya fiturnya yang jalan itu 1.2 begitu. Ngerti kan? Ngerti nggak sih? Jadi DisplayPort untuk saat ini sama dengan paket komplit, dan para sultan ini bisa main dengan tenang di resolusi 8K pada 60 Hz. Dari semua output display, apakah bedanya cuma di resolusi dan di fitur aja? Gimana soal kualitas gambar? Ya, sebenarnya secara umum kualitas gambar itu sama. Gambar bisa jelek itu faktornya cuma ada 3. Pertama, monitor lo rusak. Kedua, kabel lo rusak. Dan ketiga, VGA card lo artefak. Cuma itu yang bikin gambar jadi rusak atau jadi jelek. Jadi sebelum gue tutup, pesan gue ialah gambar yang kalian lihat bagus atau enggak itu ditentukan berdasarkan panel monitor yang kalian pakai, bukan berdasarkan port apa yang kalian pakai. Gue Suki, sampai jumpa di Kepo Teknologi berikutnya.